Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PDA Channel yang dirahmati Allah. Pada tahun 610 Masehi, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, ketika ia sedang bermeditasi di Gua Hiro di pegunungan dekat Mekah, pada suatu malam malaikat Jibril tiba-tiba muncul di depannya dan memberinya wahyu pertama dari Allah. Proses ini terjadi dalam beberapa tahap. Pada awalnya, Nabi Muhammad merasakan getaran yang aneh di dalam dirinya dan melihat sebuah cahaya yang terang di kejauhan. Kemudian malaikat Jibril muncul di hadapannya dalam bentuk manusia dan memerintahkannya untuk membacakan sebuah ayat yang menjadi ayat pertama dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Meskipun awalnya terkejut dan ketakutan, Nabi Muhammad kemudian memperoleh ketenangan dan menerima wahyu kembali dari Allah secara bertahap. Selama periode berikutnya, Nabi Muhammad terus menerima wahyu dari malaikat Jibril dan mencatatnya dalam bentuk tulisan ataupun menghafalnya, yang kemudian menjadi bagian dari kitab suci pedoman umat Islam yang disebut Al-Quran. Kejadian ini sangat penting dalam sejarah Islam karena menjadi awal mula pergerakan Nabi Muhammad untuk menyebarkan syariat Islam ke seluruh dunia. Selain itu, proses ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran bukan berasal dari Nabi Muhammad sebagai manusia, melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Bagaimana keadaan Mekah ketika Nabi mendapatkan wahyu pada waktu itu? Pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro, Mekah adalah sebuah kota yang didominasi oleh kaum pagan dan terkenal sebagai pusat keagamaan dan perdagangan di Arab. Mayoritas penduduknya menyembah berbagai dewa dan berpaling dari ajaran agama Ibrahim yang murni. Masyarakat Mekah pada saat itu sangat keras terhadap adanya dakwah Nabi Muhammad dan menganggapnya sebagai ancaman bagi kepentingan dan tradisi mereka. Terlebih, pemimpin Islam merasa terganggu akan kekuasaannya serta menganggap tidak sesuai dengan landasan kekuasaan di Mekah. Mereka melakukan banyak upaya menghentikan Nabi Muhammad dan pengikutnya dari menyebarkan syariat Islam, termasuk mengintimidasi, menganiaya, dan membuat penindasan. Dengan adanya Islam, pemimpin Islam yaitu Nabi Muhammad dan umatnya sebagai pengikut ajaran agama Islam. Dalam konteks ini, wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad menjadi sangat penting karena memberi landasan kehidupan yang baru guna terjadi perubahan masyarakat. Selain itu, memberikan kekuatan dan keyakinan pada pengikutnya untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad juga memuat ajaran tentang keesaan Allah dan tentang cara hidup yang benar dan menjadi konsep agar terciptanya keadilan dalam kehidupan, serta memberikan contoh-contoh dari kehidupan para nabi terdahulu sebagai panutan bagi umat manusia. Meskipun menghadapi tantangan dan rintangan yang besar, Nabi Muhammad dan umat pada waktu itu terus menyebarkan ajaran Islam dan akhirnya berhasil menenangkan hati banyak orang dan menjadikan Mekah sebagai pusat Islam yang penting. Keberhasilan ini memperlihatkan kekuatan ajaran Islam yang mampu mengubah pandangan dan perilaku manusia dan membawa perdamaian serta kesejahteraan bagi umat manusia. Pesan apa yang diterima oleh Nabi Muhammad pada wahyu pertama? Pada wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad di Gua Hiro, malaikat Jibril memberikan pesan penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam surat Al-Alaq Quran surat nomor 96 ayat 1 sampai 5. Pesan tersebut berisi seruan untuk membaca dan mengkaji baik secara qauliyah maupun kauniyah, membaca pesan Allah secara muhkamat dan juga membaca keadaan kehidupan pada waktu itu secara mutasyabihat, serta mengajarkan ajaran yang benar kepada orang lain. Berikut adalah terjemah dari surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan pena, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat 96 ayat 1 sampai 5. Dalam pesan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan pentingnya membaca dan mengkaji sebagai cara untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang kehidupan dan kebenaran. Selain itu, pesan ini juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta manusia. Allah adalah Robnya sebagai pengatur manusia dengan menurunkan aturan dan hukum Islam dan memberikan hidayah
petunjuk, konsep, dan strategi agar terwujudnya rahmatan lil alamin yang diajarkan kepada manusia. Dalam konteks sejarah, pesan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah aturan bagi manusia yang diturunkan oleh Allah sebagai hal yang sangat penting dan sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Pesan ini juga menekankan bahwa ajaran Islam yang di dalamnya mengatur segala aspek kehidupan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dari Nabi Muhammad sendiri sebagai manusia, sehingga menjadi landasan untuk diaplikasikannya sebagai ajaran yang benar dan suci dari Allah, sehingga terjamin akan terjadinya keadilan dalam kehidupan manusia. Bagaimana pergerakan Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu pertama? Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad tidak langsung terlibat dalam kegiatan politik di luar. Pada awalnya, fokusnya adalah pada dakwah dan pengembangan umat. Namun seiring dengan perkembangan Islam dan pengaruhnya yang semakin besar di Mekah, Nabi Muhammad mulai terlibat dalam aktivitas politis. Salah satu langkah politik awal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membentuk sebuah kelompok kecil yang disebut dengan umat Islam. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang menerima konsep Islam dan berkomitmen untuk mengikuti ajaran-ajaran syariat Islam dan menjadi umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketauhidan. Kemudian, ketika diketahui oleh penguasa karena jelas merasa terancam atas pergerakan Islam yang akan merubah landasan kekuasaan, datanglah penganiayaan dan penindasan terhadap umat Islam hingga terjadi semakin memburuk di Mekah. Kemudian, karena Islam telah tersebar hingga ke Yathrib, Nabi Muhammad memerintahkan untuk berhijrah ke kota Yathrib yang kemudian menjadi Madinah. Pada saat tiba di Madinah, Nabi Muhammad membentuk sebuah negara Islam pertama yang dikenal dengan nama Negara Islam Madinah atau Negara Madinah, dengan istilah pada waktu itu Madinatul Munawwarah atau Madinatul Nabi, yaitu tempat dengan aturan yang akan membawa cahaya keadilan dan kebenaran melalui konsep Allah yang dibawa oleh Nabi berdasarkan syariat Islam. Nabi Muhammad menjabat sebagai pemimpin negara Madinah dan memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat di sana. Dia juga menegakkan hukum Islam dan mengadakan perjanjian dengan berbagai suku dan negara di sekitar Madinah. Dalam peran politiknya, Nabi Muhammad menekankan pentingnya keadilan, persatuan, dan perdamaian di antara umat manusia. Dia juga mengajarkan ajaran Islam tentang hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan hak atas perlindungan dari penindasan. Dalam kesimpulannya, Nabi Muhammad secara bertahap terlibat dalam aktivitas politik setelah menerima wahyu pertama, dan kemudian membentuk negara Madinah sebagai sebuah negara Islam pertama. Peran politiknya selalu diarahkan untuk memajukan Islam, memperjuangkan keadilan, dan memelihara kebebasan serta hak asasi manusia.